Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranaja Servis HP. Oke, di sini saya dapat servisan Redmi 4A ya. Dan di sini saya terima dalam keadaan normal. Tetapi di sini masalahnya tidak ada layanan ya. Dan bisa diperhatikan setelah saya perhatikan di sini tidak ada layanan ya. Dan di situ juga bisa diperhatikan jaringan atau sinyal tidak ada ya. HP ini saya terima dalam keadaan seperti ini ya, dan saya akan perbaiki HP ini. Mudah-mudahan saja bisa berhasil ya. Dan untuk teman-teman semua, lakukan pengecekan dulu sebelum membongkar mesinnya ya, atau bisa kita lakukan dengan cara memastikan kartu SIM-nya aktif atau tidak dan masa tenggangnya masih ada atau tidak ya. Di sini saya lakukan pengecekan di bagian IMEI, masih aman ya. Di situ ada keterangan IMEI-nya. Dan sekarang saya lakukan sekali lagi dan tetap ya IMEI-nya masih ada. Dan perlu kita lakukan pengecekan ini dengan cara yang kedua, yaitu dengan melakukan menonaktifkan mode dari pesawat ya. Biasa kita lakukan mode terbang biasanya ya. Dan apakah setelah mode terbang diaktifkan lalu kita nonaktifkan, apakah sinyalnya akan muncul atau sudah tidak ada layanan lagi ya. Dan di sini setelah semua saya lakukan tetapi tidak bisa berhasil ya. Masih tetap tidak ada layanan dan tidak ada sinyal. Oke, saya akan bongkar HP ini. Saya matikan dulu, baru saya akan bongkar ya. Dan di sini saya akan bongkar HP-nya. Untuk kasus yang tidak ada layanan bisa disebabkan karena kartu SIM atau yang lain, baru kita akan lari ya ke bagian mesinnya, kita cek seperti apa kondisi mesinnya yang menyebabkan HP ini tidak ada layanan ya. Dan untuk pengecekan yang pertama kita akan lakukan pembongkaran dulu ya. Di bagian sini masih tertutup bagian mesinnya, lalu saya akan lepaskan bautnya terlebih dahulu ya. Untuk yang HP yang tidak ada layanan itu bisa disebabkan karena habis jatuh, habis kena air, atau IC yang lain bermasalah seperti RF, WTR, dan lain-lain. Bisa juga ada konslet ya di bagian area sinyal atau yang lain. Nanti kita akan cek sama-sama ya. Dan di sini saya lepaskan untuk soket fleksibel penghubung ke bagian mesin, baik itu fleksibel touchscreen, power on off, dan penghubung atau fleksibel baterai. Soket baterainya saya lepaskan semua, dan pelepasan untuk fleksibel touchscreen-nya hati-hati karena mudah sekali sobek ya, karena dipaksakan. Dan di sini masih ada sisa dari soket penghubung mesin bawah ya ke atas. Dan bisa diperhatikan di sini terdapat banyak sekali kerak putih ya yang sudah mengering, dan kemungkinan ini karena air ya, dan sudah mengering seperti ini. Dan bisa kita ambil kesimpulan mungkin penyebabnya tidak ada layanan karena ada banyak sekali korosi terdapat di bagian mesin. Oke, di sini di jalur sinyalnya, di sini antenanya, di jalur antena terdapat sekali korosi ya, banyak sekali korosi. Dan di bagian konektor SIM-nya juga terdapat sekali putih-putih yang sudah mengering. Di sini kemungkinan air yang masuk melalui konektor SIM ini mengakibatkan HP ini tidak ada layanan ya. Nah, sekarang saya akan bersihkan ya untuk mesinnya. Oke, jangan lupa untuk bagian kamera
dilepas ya. Dan di sini saya bersihkan menggunakan thinner ya, supaya nanti kameranya tidak blur ya. Dan saya congkel seperti ini, lalu saya bersihkan. Untuk kasus yang tidak ada sinyal atau tidak ada layanan, bisa disebabkan karena ini salah satu karena air ya, disebabkan karena air. Oke, di sini saya congkel di bagian kaleng penutup IC MMC dan CPU, saya bersihkan, tetapi di sini terlihat baik-baik saja ya, aman saja, tidak ada korosi. Tetapi banyak sekali korosi yang terdapat di konektor SIM-nya. Dan di sini saya akan lepas juga kaleng penutup di bagian area sinyal ya. Di sini saya juga bersihkan di area sinyal. Setelah itu baru kita akan cek. Nah, yang sering saya temui di kasus tidak ada layanan itu bisa dikarenakan korosi seperti ini, atau bisa yang lain ya, bisa juga jalurnya putus, kabel antena tidak nyambung ke mesin PCB yang ada di bawah ya. Oke, saya rakit kembali setelah saya melakukan pembersihan. Di sini saya tutup kalengnya. Dan kasus yang seperti ini bisa kita atasi dengan melakukan pembersihan dulu ya. Dan setelah melakukan pembersihan tidak ada perubahan, baru kita akan eksekusi yang lain ya. Dan berhubung ini bekas kena air, saya lakukan pembersihan dulu sebelum saya eksekusi yang lain. Dan untuk kasus yang kena air biasanya mengakibatkan jalur dari komponen terhambat ya, dan kinerja dari komponen yang lain bisa juga kita analisa ya di bagian sini. Biasanya di sini bermasalah ya jika terdapat kasus yang tidak ada layanan atau kartu SIM tidak terbaca. Bisa jadi dari pin yang ada di pojok bawah ini, jika dimasukkan kartu SIM tidak terdorong ya, atau tidak nyentuh di bagian sini, karena ini fungsinya ground ya. Jika dimasukkan kartu SIM, maka secara otomatis akan terdorong ke pinggir ya. Jika tidak ada sentuhan, maka SIM tidak akan terdeteksi ya. Dan bisa kita congkel sedikit supaya nyentuh. Jika teman-teman semua sudah lakukan hal seperti ini, tetapi sinyal masih belum muncul, baru kita akan cek di bagian sinyal atau area sinyal ya. Oke, saya masukkan seperti ini, dan bisa diperhatikan jika saya tekan, maka secara otomatis pin yang ada di sini akan nyentuh di bagian belakangnya ya, di bagian situ menyentuh. Ini fungsinya sebagai ground ya. Jika terdorong seperti ini, maka otomatis SIM akan terdeteksi ya, baru sinyal akan muncul. Jika semuanya sudah dilakukan, maka belum ada perubahan, baru kita akan eksekusi di bagian IC sinyal atau RF atau WTR ya. Oke, di sini saya rakit kembali. Untuk mesinnya saya pasang soket-soket yang sudah saya lepas. Dan di sini saya tekan seperti ini supaya tersambung ya. Di sini saya pasang lagi untuk fleksibel on off-nya di sini. Semuanya sudah saya rakit kembali, saya pasang, baru saya akan melakukan pengecekan menggunakan kartu SIM ya. Apakah setelah saya melakukan pembersihan sinyal yang tidak ada akan muncul ya. Oke, setelah saya melakukan pembersihan, saya akan hidupkan HP-nya, dan sekarang saya akan lihat apakah ada perubahan atau tidak. Oke, di sini bisa diperhatikan di bagian sinyalnya di situ sudah ada ya, dan ada keterangan
XL ya, dan alhamdulillah sudah bisa muncul ya untuk sinyalnya, dan tidak ada keterangan tidak ada layanan. Dan sekali lagi bisa diperhatikan di situ sudah ada sinyal ya. Dan intinya kasus yang tidak ada sinyal bisa kita atasi dengan membersihkan mesin seperti tadi ya, dan alhamdulillah bisa normal kembali. Dan di sini saya akan tes menggunakan kartu yang lain ya, karena di sini XL kurang ada jaringan ya. Oke, di sini saya lepas untuk kartu XL-nya, saya gantikan menggunakan kartu Telkomsel ya. Saya pasang kembali untuk kartu Telkomselnya. Saya akan tes. Dan alhamdulillah full ya. Dan di sini meskipun belum 4G, karena ini Telkom saya belum 4G ya. Dan tetapi alhamdulillah sudah ada sinyal. Untuk kasus yang tidak ada layanan bisa kita atasi dengan cara ini. Jika semuanya sudah, baru kita akan rakit kembali ya. Dan semoga video ini dijadikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa share ke teman-teman. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.